Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan harga Bitcoin yang belakangan ini bisa dikatakan cukup signifikan. Seperti yang kita ketahui, belakangan pergerakan Bitcoin sangat bergantung kepada arus dari ETF. Dalam hal ini, ETF Spot Bitcoin. ETF Spot Bitcoin akhirnya kembali mengalami positif setelah selama hampir seminggu mengalami arus keluar atau arus negatif. Tentunya arus positif yang terjadi pada hari Selasa terjadi dan menutupi dari arus keluar yang terjadi dari GBTC ataupun dari Grayscale. Ditambah lagi dengan semakin dekatnya halving dari Bitcoin, ini memberikan pertanda kepada pasar bahwa adanya potensi terjadinya penurunan laju inflasi dari Bitcoin, yang mana ini sudah terjadi dari waktu ke waktu. Setiap terjadi halving, maka terjadi penurunan laju inflasi dari Bitcoin menjadi setengahnya. Dan di samping itu terjadi juga penurunan setengah dari reward kepada para miners, sehingga ini membuat harga ataupun biaya produksi dari miners kembali meningkat. Ditambah lagi dengan baru-baru ini, dengan semakin ramainya orang-orang membeli ETF, ini memberikan arus masuk ataupun permintaan yang meningkat secara signifikan kepada Bitcoin. Kemudian berdasarkan data dari Realized Hodl Ratio, yang mana merupakan perbandingan antara investor 1 minggu dengan investor 1 hingga 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini Bitcoin berada pada tengah jalannya menuju ke puncaknya, yang mana tentunya terjadi anomali pada siklus sebelumnya yang tidak mencapai puncaknya, yaitu batas merah ini. Apabila benar Bitcoin akan kembali mencapai puncak ini, maka ada potensi bahwa kondisi saat ini adalah kondisi setengah jalan. Kemudian kita dapat membandingkan kinerja Bitcoin dari siklus-siklus sebelumnya, yang mana pada siklus-siklus sebelumnya pergerakannya bisa dikatakan cukup mendekati, walaupun ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Tentunya untuk siklus yang pertama ini lebih pendek dikarenakan pada waktu itu terjadi peningkatan jumlah miner sehingga terjadi pemendekan waktu dari satu siklus ataupun satu cycle. Kemudian pada siklus kedua sedikit lebih panjang dikarenakan ada terjadi penurunan jumlah miner. Kemudian semakin banyak jumlah miner ya maka akan semakin stabil, namun di sisi lain akan semakin memendekkan jumlah ataupun durasi dari waktu satu siklus. Tentunya sedikit berbeda dengan siklus aset lainnya. Siklus Bitcoin ini berdasarkan dari jumlah blok yang sudah ditambang, yaitu 210.000 blok. Namun kalau dilihat kembali berdasarkan siklus yang ada, pergerakan Bitcoin ini masih sesuai dengan siklus saat ini, yaitu yang garis putih ini. Sehingga terlihat bahwa potensi Bitcoin melanjutkan kenaikannya masih ada. Namun ada satu hal yang perlu diingat, bahwa dalam setiap siklus kenaikan Bitcoin, koreksi 25 hingga 30% bisa dikatakan cukup sering ataupun cukup lazim. Mari kita lihat harga dari Bitcoin. Terlihat bahwa Bitcoin saat ini berada di kisaran $70.000, yang mana merupakan resisten kuatnya dan juga resisten psikologisnya. Yang mana harga kemarin sempat turun mendekati kisaran 60.000, kemudian pulih kembali dan memantul dari kisaran 65.000 dan menuju ke arah 70.000. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa momentum Bitcoin bisa dikatakan tidak terlalu kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Sehingga apabila Bitcoin dapat memantul dari kisaran 67.500 hingga 68.000, maka ada peluang Bitcoin untuk kembali melanjutkan kenaikannya, berpotensi untuk menguji kembali harga tertinggi sepanjang masanya di kisaran 73.500 hingga 74.000. Namun kalau dilihat dari kondisi saat ini, bila Bitcoin gagal ditutup kembali di atas 70.000 dan ditutup turun, bahkan ditutup melewati kisaran 67.000, maka Bitcoin sangat besar berpeluang untuk kembali ke kisaran 65.000. Kalaupun ini bukanlah pembalikan, maka ini adalah koreksi sementara. Sebagai tambahan, apabila Bitcoin ditutup di bawah 65.000, maka Bitcoin berpeluang untuk melanjutkan pengujiannya di kisaran $60.000. Di sisi lain, pergerakan Ether sedikit lebih berbeda, di mana pergerakan Ether sudah sempat menembus dari lembah sebelumnya. Dengan kondisi Ether yang gagal melanjutkan penguatannya dan membentuk pola evening star seperti ini, maka ini memberikan peluang yang cukup besar untuk Ether kembali melanjutkan penurunannya. Dalam hal ini, saya hanya menargetkan penurunan ke kisaran 3.300, dan apabila ditembus, maka ada peluang Ether untuk kembali ke kisaran $3.150. Jadi itu saja analisis mingguan kali ini. Sampai jumpa minggu depan.